Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas bab 11, yaitu create, view, dan edit files. Nah, di sini adalah materinya adalah yang pertama std in, std out, stdr. Yang kedua pengenalan PIM, yang ketiga edit file dengan PIM, yang keempat edit file dengan nano, perintah more dan less, perintah head dan trail. Oke, langsung aja kita buka. Untuk video kali ini yaitu std in, std out, dan stdr. Nah, apa itu stdn juga stdr? Jadi gambarnya seperti ini. Std in merupakan singkatan dari input, jadi suatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita, jadi seperti kita memasukkan perintah ls, cd, atau mp, atau rm yang sempat kita bahas pada video sebelumnya, yaitu komen-komen basic, itu termasuk input. Nah, lalu terdapat juga std out atau stdr. Pasti keduanya akan ada, kalau enggak S jadi out di stdr, jadi std out. Itu merupakan standar output, itu merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita lakukan perintah maka dia akan menampilkan, beri contoh, kita mengetikkan perintah ls maka akan diproses, maka sedang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Dan kalau stdr itu merupakan standar error, jadi kita menghentikan ls pada file misalnya, sedangkan alias itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr standar. Langsung aja praktik saja ke Linuxnya. Nah, di sini saya sudah membuka Linux. Nah, kita cari S. Nah, ini merupakan input dan ini merupakan output. Ini input, ini output. Dan ini merupakan biasanya, jadi berdasarkan merupakan input dan ini merupakan output. Spesifikasi std in dan ini merupakan spesifikasi, dan contoh sepertinya membuat file teks, dan saya ingin ls bukan ls, cd titik
tidak ada. Nah, di sini AuCD akan menampilkan error yang seperti ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita bisa menyimpan pada suatu file. Jadi kalau sekarang kita mau dekat input dan outputnya langsung ditampilkan, ini merupakan hal biasa yang kita lihat. Namun pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya memasukkan input. Nah, outputnya akan disimpan di suatu file. Jadi contohnya seperti ls, maka dia akan langsung menampilkan outputnya. Saya bisa membuat output ini akan disimpan di dalam file sepertinya. Contoh seperti ini, perintah lalu tanda dari show. Seperti ini. Lalu saya ingin membuatnya, sudah, outputnya langsung muncul sudah. Jadi saya akan ls tanda lebih dari 12 tanda lebih dari show SD. Nah, berarti saya ingin melihat isi dari test 12, yang mana output tersebut tidak akan muncul secara langsung, namun untuk tersebut akan ada txt seperti itu. Kalau center dan kita lihat pada kode outputnya tersimpan dalam .get. Nah, kenapa potential labelnya hilang?
foto yang ini kenapa hilang dan tersimpan oleh di tes ini, karena kita menggunakan satu tanda lebih dari ya, jadi agar output yang sebelumnya tidak hilang dan tertimpa sama yang lain, yang baru kita bisa menggunakan tanda lebih darinya. Jadi dua seperti ini, jadi yang contoh saya lakukan. Oke, pembahasan kali ini kita lanjut ke pengenalan PIM. Jadi apa itu PIM? PIM merupakan software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux. Jadi yang sebelumnya kalian baru membuat file berbasis teks atau detektif dengan perintah TOD dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file. Nah, dengan file inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengikisan teks pada file. Nah, yang sudah kita buat atau file yang berbasis, yang kita langsung saja masuk ke dalam celahnya. Di sini saya akan coba masuk. Nah, kita coba aja langsung ketikkan PIM di Nah, di sini kita akan coba ketikkan PI di tab. Nah, dia akan muncul review viewers dan tim data ini. Jadi terdapat dan belum ada SIM, karena pada defaultnya file itu memang tidak ada, padahal kita jadi harus menginstal terlebih dahulu PIM. Nah, lalu terdapat Pi, jadi Pi ini sama aja, cuman merupakan model pembaruan dari Pi. Jadi bisa dibilang Pi itu merupakan model jawabannya, dan Frame adalah model apapun versi yang paling baru. Ini kita bisa install terlebih dahulu PIM-nya untuk mengedit file teks yang ada pada pemirsa ini, contoh cerita atau txt, yaitu dengan apt-get enter. Oke, di sini version, dan kenapa? Karena kita tidak memiliki hak apapun. Sorry, ada kesalahan. Pencet enter. Jadi di sini kita jangan memencet enter ya. Bisa seperti saya. Kita buka ulang lagi terminal. Tab.
kita download dulu PIM. Kita ketikkan yes. Nah, nah di sini ada yang paling bawah. Nah, ini kita harus masukkan file pada lambang kaset. Saat ini klik kanan, setting. Nah, karena ini mati, maka kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan atau pilih ISO. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Nah, karena saya menginstal dari dasar menggunakan Debian 21.12.10, maka saya pilih yang ini, yang saya ulangi lambang bulat ini ataupun lambang DPD. Ini diklik kanan, lalu saya yang ini pilih Debian yang akan aktif. Saya full screen. Nah, oke, sudah saya install, maka dia akan melanjutkan proses ini. Kita tunggu selesai. Jadi itu saya penginstalan ininya. Kita lihat dengan FK masuk ke user biasa, lalu kita tap. Di sini kita exit. Nah, berhasil ya. Nah, di sini kita ketik lagi PIM. Nah, di sini sudah ada PIM ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan edit file dengan PIM. Oke, kita lanjut.
di sini untuk ininya kita akan atas dulu. Nah, untuk ini kita masukkan cat tidak ada. Bin kita ketikkan i. Nah, di sini kita akan membuat file Haikal 1 misalnya, Haikal 2, Haikal 2, Haikal 3. Nah, untuk nge-save-nya kita akan insert. Ketikkan WQ. Nah, untuk mengesep ininya kita menggunakan Enscape yang paling pojok, WQ. Nah, oke, kita ini sininya. Kedua WQ enter. Nah, di sini kita coba lihat dengan masukkan Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Edit file dengan nano. Kita pengeditan file dengan nano ya. Sekarang kita mempelajari command more dan dash. Langsung ya kita ke lainnya. Di sini saya ingin melihat isi dari file yang bernama bootloop. Nama file tersebut berada di part dan berada di directory, dan saya ingin melihat file dengan nama bootloop. Nama berarti bootloop itu beberapa dalam directory loop dan log.
beberapa directory par seperti itu center. Nah di sini permisa dina yang tidak diizinkan. Set. Nah di sini berkas tidak diizinkan karena ini masih pakai buat. Untuk mengaksesnya yaitu saya akan memasukkan ini SU. Nah, kita ikat dulu par log boot log. Nah izin ditolak karena ini masih memakai username. Kita SU, kita root dulu sandi. Nah kita langsung CD. Nah kita terus lagi cat par Nah di sini banyak sekali ininya. Nah saja kita kalau mau melihat satu-satu ini kita dengan tuliskan komen more per log. Nah di sini kalau mau melihat seterusnya kita bisa saya spasi, bisa juga scroll ke atas.